Belum pertemuan kita yang ke-14, yaitu di hari Minggu depan. Dan untuk melakukan scale up bisnis, rekan-rekan semuanya saya harapkan sudah membuat sebuah video ya, on the video. Jadi bisa jadi pertemuan kita yang ketiga, yang ke-14 bukan dilaksanakan pada minggu depan, bisa jadi pada di hari tenang. Karena untuk UTS dan UAS rekan-rekan semuanya, ini akan berbasiskan dengan sebuah YouTube video. Karena tidak mungkin misalnya beramai-ramai kemudian waktunya pasti nggak cukup. Kemudian untuk materi yang ke-14, rekan-rekan semuanya sudah mengumpulkan ke saya. Apa yang akan rekan-rekan semuanya lakukan? Ada beberapa hal yang akan saudara lakukan nantinya. Tetapi beberapa fokus yang akan menjadi tujuan rekan-rekan semuanya ketika mendesain sebuah bisnis secara berbasis digital adalah saudara harus memahami dulu apa sih keinginan dari customer-nya atau customer perception. Kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan competitor analysis. Bagaimana kompetitor itu mendesain sedemikian rupa dan bagaimana kita bisa mendisrupsinya. Baik dari sisi harga maupun baik dari beberapa sisi-sisi yang lain. Sekarang, rekan-rekan semuanya, pada customer analytics, saudara mempelajari sesungguhnya yang terjadi di pasar itu seperti apa sih, dan prosesnya seperti apa. Rekan-rekan semuanya, saya mohon rekan-rekan semuanya sudah menyiapkan beberapa kelompok ya. Kelompoknya sudah siap, CEO-nya sudah siap, karena pada minggu ke-14 ini akan saya lakukan secara maraton. Jika rekan-rekan ada pertanyaan, silahkan japri saya, ataupun saudara bisa tanyakan di kolom yang ada dalam YouTube untuk bertanya secara langsung kepada saya prosesnya seperti apa. Sehingga video-video suplemen akan dimulai dari besok. Videonya nggak akan lama, rekan-rekan semuanya sekitar 10-20 menit saja. Tapi ada beberapa output untuk rekan-rekan semuanya. Materi slide hari ini yang bisa rekan-rekan semuanya lihat. Recording in progress. Oke, materi yang bisa rekan-rekan semuanya lihat ini sama seperti kemarin di materi kita hari ini. Customer perception. Tetapi ada beberapa hal yang perlu saudara camkan baik-baik. Oke. Pertama, ketika saudara mengerjakan customer perception, ingat bahwa yang sedang kita hadapi saat ini adalah sebuah bisnis digital. Di mana bisnis ini tidak seperti persepsi orang ketika saudara berbisnis secara tradisional. Maksudnya seperti apa, Pak? Kalau saudara berbisnis secara digital, maka yang terjadi adalah saudara menggunakan persepsi kalau orang beli di toko harus rajin, kemudian tempatnya harus bersih, nggak ada lalatnya, penyajian juga higienis, kemudian tampilannya sangat engaging sekali. Kemudian ketika saudara menggunakan customer perception, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ketika saudara memasuki dunia digital atau digital customer perception, maka semuanya sudah jauh berbeda. Dimana ketika saudara ini akan melihat beberapa hal seperti misalnya rating jempolnya berapa, rekomendasinya seperti apa, kemudian bagaimana kita akan memahami pola pikir manusia itu seperti apa sih gitu. Membuatnya seperti apa, mulai dari beriklan, landing page, foto produk, kemudian knowledge information-nya seperti apa. Oke. Sehingga perkuliahan kita dari mulai pertemuan ke-8 sampai ke-14 adalah operasionalnya. Jika saudara sudah membuat sebuah blueprint-nya, dari mulai susunan laporan keuangan, kemudian bagaimana saudara membuat beberapa konstruk-konstruk digitalnya, maka fokus saudara saat ini adalah saudara memahami kalau saya mau berbisnis digital, apa saja sih yang harus saya siapkan. Oke, salah satu contohnya yang akan saya jelaskan saat ini adalah misalnya saudara beli Poco F20. Ada salah satu fokus penting pada saat kita hari ini. Apa itu? Yaitu harga. Di semua rata-rata range harga tertentu memiliki spesifikasi
yang hampir sama. Nah, ini saudara harus mulai teliti spesifikasinya seperti apa. Oke. Inilah yang dinamakan dengan customer perception. Ketika saudara mampu menghadirkan beberapa produk-produk yang harganya sesuai dengan keinginan pasar, saudara punya probabilitas lebih besar untuk terjualnya. Tetapi ada beberapa produk-produk, misalnya nih teman-teman semuanya bisa lihat di sini, Xiaomi Mi 10 8,8, Black Shark 3 harganya 9,2, Black Shark 3 itu harganya 9,2. Pak, kenapa harganya jauh lebih mahal? Padahal kan RAM 8128, ini 8256. Kemudian spesifikasinya juga hampir sama, 7 nanometer, AMOLED 6,67. Nah, ini yang menyebabkan berbeda apanya? Yang menyebabkan berbeda adalah terkait dengan beberapa fasilitas-fasilitas dan juga branding yang dibuat jadi create oleh perusahaan tersebut. Nah, sekarang saudara, sebelum saudara bicara kepada branding, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang akan saudara tanyakan, Pak, kenapa sih ada barang jelek tapi kok harganya mahal? Kenapa sih ada barang bagus tapi harganya nggak terjual di pasar? Kesalahannya hanya ada di mana? Kesalahannya adalah bagaimana mereka memposisikan. Bagaimana mereka memposisikan produknya di mata konsumen. Ketika saudara tidak mampu memposisikan produk Anda dengan benar di mata konsumen, dia sebagai produk inferior, dia sebagai produk sekunder, dia sebagai produk tersier, maka saudara akan kesulitan memahami barangku ini akan laku pada rate berapa sih? Jika saudara lihat, ini adalah gambaran produk Black Shark 3 ini kisaran tahun 2020 lah, 2019-2020 ini Black Shark 3 lagi booming-boomingnya saat itu. Dengan Antutu 587.664, Antutu ini menjelaskan di saat itu tidak ada gadget yang hampir menyamai Antutunya Black Shark dengan kemampuan segar itu. Dulu waris kisaran cuma 100, 180, 200, ini sampai 500 ribuan Antutunya. Nah, sehingga di sini ini di-branding sebagai suatu gadget gaming dengan lambangnya adalah lambangnya sebuah hiu hitam, Black Shark. Ketika saudara membuka Black Shark 3, maka saudara akan mengalami sensasi, misalnya ada gambarnya hiu, ada suaranya, suara dentingan-dentingan mesin. Ini adalah ciri khas dari Black Shark 3. Oke. Jadi di sini rekan-rekan semuanya perlu saudara ketahui satu hal. Pak, apa sih yang akan kita pelajari saat ini? Nah, oke, rekan-rekan semuanya. Sekarang coba kita buka beberapa hal ya. Mama dari laki ini apa yang datang
semuanya bisa lihat di sini. Ini adalah salah satu platform yang dinamakan dengan landing page. Jika saudara sekarang berjualan secara online, kemudian saudara berharap kepada sebuah Shopee, sebuah platform belanja lainnya, Pak, apakah produk saya nggak laku? Tetap laku, ada kemungkinan besar laku. Tetapi marketplace itu adalah hanya satu dari sekian banyak, satu dari sekian banyak platform digital untuk memahami yang dinamakan dengan digital marketing. Yang saudara lihat saat ini adalah yang kita namakan dengan sebuah landing page. Cara mendesainnya seperti apa? Kalau dulu saudara beriklan, jauh saudara jualan, kalau saudara di Shopee, kemungkinan besar Shopee-nya rekan-rekan semuanya akan muncul. Oke, kita lihat ya. Salah satu contohnya di Shopee. Oke, saudara bisa lihat di sini ya. Ini adalah salah satu iklan ketika saudara beriklan di marketplace atau saudara beriklan di Facebook dan lain sebagainya. Ada beberapa kemungkinan iklan saudara akan masuk di beberapa platform-platform lain seperti di gadget dan lain sebagainya, dan ini bisa disetting. Nah, sekarang jika yang saudara tuju, saudara sudah bisa melemparkan jaringnya, saudara sudah bisa ngait nih, orang-orang akan datang ke saya dan beli sesuatu ke saya. Nah, yang menjadi catatan adalah bagaimana saudara saat ini akan landing page itu adalah sebuah landing atau sebuah tempat untuk mendaratkan sebuah konsumen di sana, sehingga konsumen bisa tahu produk Anda. Berbeda halnya dengan copywriting. Ketika saudara mempelajari sebuah copywriting, maka di sana tugas saudara tidak hanya semata-mata, tugas saudara tidak hanya semata-mata mendesain atau membuat sebuah, kalau saya bilang, tugas saudara tidak hanya semata-mata mendesain sebuah produk knowledge, tapi di sana benar-benar apapun yang saudara inginkan diketahui oleh konsumen itu ada pada landing page. Tetapi apa yang ingin saudara katakan, orang-orang ingin tertarik pada landing page saudara, itu dinamakan copywriting. Jadi ada perbedaan hal yang jelas-jelas signifikan antara copywriting dan juga yang kita sebut dengan landing page. Ini beda banget. Nah, sekarang kan saudara bisa lihat di sini, ini adalah habiskerja.com. Pertama kali ini adalah yang kita sebut, kalau saudara bicara customer analytics saat ini, customer kita, kalau saudara mendesain sebuah landing page, apa yang mereka inginkan? Yang pertama kali yang saudara lihat ketika saudara akses ini, entah itu dia ada di Instagram, yang pertama kali akan mereka jelaskan adalah produk dulu, produknya mereka dulu apa yang ada di sini. Setelah mereka seperti ini menjelaskan, kemudian mereka memberikan sebuah tagline-nya di sini. Kelas online, bisnis analysis market, Kemudian ada testimoninya.
kemudian ada penawarannya. Sehingga kalau saudara melihat seperti ini adalah yang dinamakan dengan customer logical thinking. Jadi cara mereka berpikir adalah tidak bisa serta-merta saudara ketika mereka datang kemudian seperti di pasar tradisional langsung terjadi closing harga. Nggak bisa. Saudara di sana akan melaksanakan yang kita sebut dengan soft selling. Apa itu soft selling? Soft selling adalah tidak semata-mata customer itu akan langsung dibawa ke bawah. Nah, tidak langsung dibawa ke bawah di harga ini, enggak langsung dibawa ke sini. Tetapi saudara akan pertama-tama dijelaskan dulu produknya seperti apa. Mereka akan menggambar pada otak saudara, mereka akan menggambar persepsinya seperti apa. Sehingga di sini, rekan-rekan semuanya, jika saudara bermain sosial media, jika saudara bermain Instagram, Facebook, anything lah, apapun itu, dan saudara seringkali melihat iklan-iklan, baik yang ada di story, maupun saudara melihat iklan-iklan yang ada di feed Anda, kemudian saudara klik, kemudian ada landing page. Koleksilah landing page itu. Karena landing page itu akan membantu Anda untuk berjualan secara online. Apa sih Pak perbedaan ketika kita jual seperti ini? Pertama, website atau landing page akan membantu Anda menjelaskan produk Anda satu persatu. Oke, jadi di sini misalnya habiskerja.com kelas bisnis analis, kemudian habiskerja.com/kelas machine learning, ini banyak banget kelasnya. Tetapi ketika saudara pilih seperti ini, maka otomatis kalau kita misalnya klik di sini nih habiskerja.com, nah yang keluar adalah seperti ini. Nah, pilihannya kan ada banyak, tapi ini adalah disebut dengan katalog. Ini yang disebut dengan katalog. Nah, kelasnya kan banyak banget. Nah, untuk membuatnya, yang diiklankan oleh habiskerja.com ada landing page-nya dari masing-masing produknya. Jadi misalnya produknya dari bisnis analis. Nah, ketika saudara klik pertama kali link yang ada di Instagram, saudara akan diarahkan ke sini. Jadi masing-masing link akan membedakan masing-masing produk. Pak, kemudian tugas kami di mananya ketika kita sebagai seorang digital business practitioner mengelola bisnisnya? Saudara akan mengelola ini loh. Pak, kita ini adalah seorang businessman. Kita bukan seorang ahli IT, Pak. Oke. Saya tahu itu, saudara bukan seorang ahli IT, tapi di sini ketika masa perubahan secara digital atau modernitas, maka saudara akan berhadapan dengan apapun itu. Bahkan sekarang beberapa riset-riset sudah tidak menggunakan SPSS, sudah tidak menggunakan SAMPLS atau AMOS. Mereka menggunakan machine learning sekelas Python dan R untuk melakukan riset. Di mana kita tahu bersama-sama Python dan R ini adalah alat-alat yang dimiliki oleh teman-teman kita yang di dunia IT. Tapi sampai sekarang di sini ini sudah diatur atau dicakup oleh rekan-rekan kita yang di psikologi, sumber daya manusia, dan marketing di manajemen. Sehingga ketika saudara saat ini punya persepsi sebagai seorang, oke Pak, setelah lulus kuliah saya punya gelar S1, saya akan bekerja sebagai seorang sales, saya akan bekerja sebagai karyawan kantor dengan gaji UKM misalnya, UMKM maksudnya, yaitu sekitar 4,5 sampai 5 juta. Pertanyaannya, apakah saudara bisa? Karena pemikiran saudara, jika ini ada kata-kata jika pemikiran saudara masih tradisional, maka saudara akan tertinggal. Apa yang harus kami lakukan? Maka yang saudara lakukan adalah saudara memiliki beberapa kompetensi-kompetensi inti sebagai seorang digital business practitioner. Apa itu? Saudara bisa mendesain, menjelaskan produk Anda. Masalah cari customer itu gampang, pakai ads dan lain sebagainya. Salah satu faktor ads iklan saudara gagal. Jadi selama 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan, bisa jadi pertemuan kita yang kita lakukan adalah ketika minggu tenang. Kemungkinan besar itu karena saudara
akan mendesain dan mendiskusikan ini secara lebih spesifik lagi. Oke? Dan ini juga berlaku untuk kelas malam. Jadi saudara sudah mulai beriklan, suplemen akan saya berikan, saudara akan desain ini landing page. Di sini saya akan jelaskan landing page sejelas-jelasnya. Prosesnya seperti apa, bagaimana saudara akan menggambar di benak konsumennya. Sehingga saudara tahu apa sih yang akan saudara jelaskan. Kita sebut ini sebuah soft selling. Jadi tidak serta-merta Anda harus berbicara, harus texting sama customer saudara. No, di sini biar customer yang memilih produk Anda. Di sini di habiskerja.com, kalau saudara pertama lihat, pertama kali kita akan menyebut tagline-nya, produk Anda ini produk apa. Kalau Anda misalnya jual makanan, tagline dari produk apa Anda? Seperti yang saya jelaskan beberapa pertemuan yang lalu. Ketika kita melakukan analisis Google Trend, saudara pasti ingat, ada beberapa kata-kata tertentu yang identik dengan produk saudara. Misalnya saudara sedang jualan nasi goreng, banyak nasi goreng Shanghai, nasi goreng Hong Kong, nasi goreng ikan asin. Ada beberapa kata-kata, ada fried rice, kemudian ada makan malam, banyak kata-kata yang terafiliasi dengan produk saudara. Nah, sekarang saudara akan menggunakan itu, menggunakan data-data dari Google Trend untuk menciptakan sebuah tagline. Tagline dari produk apa? Produknya Anda apa? Misalnya saya sedang jualan keripik nih, keripik Maici. Saya seorang reseller, saya bukan owner Maici. Tapi saya bisa mendesain Maici atau menciptakan sebuah landing page menginformasikan kepada khalayak ramai bahwa saya jualan Maici. Tulisannya bukan kelas online tentu saja. Contoh tulisannya adalah reseller Maici paling yakut atau reseller Maici paling terpercaya. Maici keripik nikmat dan lezat. Nah, kamu tahu nggak sih kalau Maici ini sudah berdiri sekian tahun, sejak tahun ini rasanya dulu di Bandung bla 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 bla. Saudara di sini bisa jelasin nih. Nah, saudara di sini bisa menjelaskan apa saja sih kelebihan Maici. Maici dijelaskan temukan kapan, penjualannya di mana. Kalau saudara dulu, mungkin ketika saudara masih SMA ya, SMA, SMP, atau mungkin SD, saudara pasti familiar, misalnya Maici ini belum dia masuk di supermarket, dia hanya dijual oleh reseller-reseller yang ada di pinggir jalan. Dia belum masuk ke supermarket. Nah, kemudian ini saudara bisa jelasin nih, promonya apa, diskon 10.000 per produk. Ini ada tulisannya, tingkatnya apa aja, atau ini bisa tingkat pedes-pedesnya saudara letakkan di sini. Tetapi ini adalah salah satu contoh bagaimana saudara menggambarnya. Jadi tagline-nya saudara dulu, identitas saudara sebagai apa? Identitas saudara sebagai seorang owner kah? Identitas saudara seorang reseller kah? Atau seperti apa? Ini pertama kali yang saudara jelaskan, saya siapa? Oke, jelaskan perkenalan diri Anda. Jelaskan dulu ketika saudara seperti ini, saudara siapa? Yang kedua adalah saudara menjelaskan yang saudara jual ini produk apa. Tagline-nya apa sih? Beda ya, kalau ini adalah identitas saudara, sedangkan ini adalah tagline. Ya, ini adalah identitas, ini adalah tagline. Nah, yang ini apa Pak? Ini adalah sebuah penjelasan dari produk saudara. Seharusnya produk ini kalau kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Mungkin kisaran antara kitaran 10 sampai 25 kata. Tetapi yang perlu saudara ingat di sini, landing page itu memang benar banyak kata-katanya. Tetapi kata-kata yang saudara masukkan di landing page, jangan lupa, di sana harus ada space yang banyak agar mereka lebih tertuju kepada penjelasan-penjelasan yang sudah saudara jelaskan. Seperti ini misalnya. Nah, ini yang saya blok ini adalah penjelasannya. Ingat, rule-nya adalah hanya 10 sampai 25 kata saja rule-nya. Just the rule.
Jadi saya tentu saja bisa menilai nanti, bisa jadi UAS yang saudara saya berikan pada saudara nantinya, saya akan berikan, oke, silakan sekarang saudara jelaskan produk Anda, misalnya jelaskan produk Anda seperti apa, segmennya apa, dan lain sebagainya sudah, kemudian masukkan landing page Anda. Nah, yang kedua, silahkan buat landing page yang serupa dengan landing page Anda dengan temanya A. Gitu. Saya akan berikan itu. Dan saudara akan mendesain sedemikian rupa. Saya tidak menilai, yang pertama, saya nggak menilai apakah Anda jualan bisa atau tidak, tapi saya memastikan apakah infrastruktur yang saudara bisa membuat infrastrukturnya atau enggak. Jadi misalnya nih, kalau ada tukang, saudara seorang arsitek, saya tidak memastikan saudara dipakai atau enggak sama market, tetapi saya memastikan bahwa saudara sudah menggambar dengan benar, saudara bisa membuat rancangan bangun dengan benar. Itu yang paling penting. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah menjelaskan tentang kelebihan jenis-jenis produk Anda. Nah, jenis-jenis produk Anda seperti apa? Ini bisa jadi promo seperti ini atau tingkat-tingkat kepedasan produk Anda. Pak, kalau saya jualan makanan misalnya, saya jualan jilbab pasmina square, oke? Maka ini yang tertulis apa? Ini bahan-bahannya, misalnya bahan satin halus, cotton 100%. Nah, ini saudara jelaskan perpat-perpatnya yang paling menonjol dari jilbab itu apa? Apakah tingkat kehalusannya, kemudian bahannya apa, bentuknya seperti apa, packingnya aman, eksklusif. Ini saudara jelaskan di sini. Just layer pertama. Karena di sini, ketika saudara mendesain sebuah landing page seperti ini akan ada beberapa layer. Ini layer pertama. Jadi cirinya adalah di setiap layer, di setiap paragraf ini satu layer. Jadi ini ya, satu dengan YouTube. Jadi setelah kata-kata ini, kemudian ada testimoni. Oke, ada testimoni. Ini layer kedua. Oke, ini layer kedua, paragraf layer kedua. Ini layer ketiga. Layer ketiga isinya gambar-gambar. Layer keempat, ini satu layer. Ini layer kelima. Ini layer keenam. Ini layer ketujuh. Ini layer ke-8. Ini layer ke-9 yang terakhir. Ada 9 layer. Jadi secara tidak langsung ketika saudara mau beli atau enggak, ketika saudara semakin mengklik ke bawah, maka ini akan menjadi sebuah informasi yang akan terus mengerucut sampai di titik harga. Sehingga harga ini tidak serta-merta seperti saudara ada di marketplace, saudara tinggal milih saya butuh apa. Tetapi saudara akan dilakukan sebuah storytelling. Kalau saudara storytelling itu apa yang dilakukan oleh siapa? Penciptanya Apple, Steve Jobs, dia ketika presentasi dia nggak jual ini harganya sekian, enggak. Dia akan cerita, Anda tahu apa yang saya temukan kemarin? Saya sedang membaca buku dan saya kesulitan. Dia bercerita banyak hal. Kemudian baru dia ketika orang-orang tahu, kemudian dia akan mengerucutkan ke produknya dia. Itulah yang dilakukan oleh Steve Jobs. Rahasia presentasinya Steve Jobs. Jadi yang saudara lakukan saat ini sama. Ketika saudara berjualan digital, jangan pernah menyebut harganya, oke? Tapi saudara akan perlahan-lahan dulu mendesainnya. Mendesain dulu kebutuhannya seperti apa, layer-layernya seperti apa. Kemudian ini, kamu ingin berkarir di startup perusahaan multinasional. Nah, gajinya adalah rata-rata 48 sampai 180 juta. Oke, jadi kalau saudara sekarang nggak perlu jadi CEO, saudara nggak perlu jadi arsitek, saudara nggak perlu jadi misalnya pemborong atau kontraktor, saudara jadi BA aja, ini sekitar 48 sampai 180. Loh Pak, masa kita kursus segini aja, kemudian hasilnya sekian juta? Kalau kayak gini kan banyak orang kaya, itu kan pertanyaannya. Oke. Mereka, platform-platform tidak hanya habis kerja atau apapun ya, mereka akan memfasilitasi ada teori, konsep, dan praktek. Prakteknya seperti apa? Misalnya kalau contoh di saya akan mengajarkan Anda training cara menjadi human capital staff, ngitung gaji dan lain sebagainya. Prakteknya apa, realnya apa, kendalanya di mana, akan saya sharekan. Tetapi yang mencapai Anda mencapai seorang HR staff dengan gaji 6-7 juta, yang menentukan Anda bukan saya. Tetapi setelah pasca keluar dari kelas saya, apa sih yang akan Anda lakukan? Bagaimana akan Anda praktekkan?
Ketika Anda misalnya kuliah, Anda mendapatkan beberapa mata kuliah, misalnya Anda mendapatkan sekitar, anggap aja satu semester 5 mata kuliah. Kemudian ada sekitar 7, anggap aja ada 6 semester. Berarti ada 30 perkuliahan yang berbeda. Jika saudara mengaplikasikan seluruh mata kuliah itu dengan benar dan dengan posisinya masing-masing, saya yakin angka ini akan Anda dapatkan dalam kurun waktu 1-2 tahun. Angka ini. Kalau Anda aplikasikan semuanya. Yang terjadi saat ini adalah ketika Anda mempelajari proses-proses seperti ini, yang Anda tahu adalah misalnya sama dengan MC kuadrat. Oke, MC kuadrat bla 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 bla. Teorinya aja. Tetapi praktisnya Anda nggak pernah turun terjun langsung ke lapangan untuk mempraktekkan, oh ini kayak gimana sih? Misalnya saya sudah berikan ini ke Anda. Seyogyanya Anda akan menemui orang-orang IT, Anda akan menemui orang-orang digital business practitioner di luar, Anda akan discuss ke mereka. Landing page-nya gimana sih? Prosesnya seperti apa? Anda akan cari tahu. Ini kok hasilnya seperti ini, caranya seperti apa? Saya hanya memberikan konsep dan praktisnya saja, tetapi hasil akhirnya ada di tangan Anda. Itu ya. Oke. Di layer kedua, saudara akan menanyakan dulu adalah pertanyaannya. Just pertanyaannya aja, kamu pengen nggak sih makan makanan yang pedes di mulut dan bikin keringetan dan nagih terus? Kamu pengen nggak sih? Ada pertanyaan itu, kamu pengen nggak sih? Tahu nggak bahwa di Indonesia ada loh makanan yang bikin kamu ketagihan banget. Pas lagi makan, rasanya pedes, itu saudara tulis di situ. Rasanya pedes dan langsung keringetan. Apa ya itu? Kemudian, makan ini loh udah pernah booming banget di Twitter sejak tahun 2017. Penjualannya sekarang banyak banget nih. Nah, saudara jelasin nih. Contohnya aja teman kita. Nah, namanya ini sekian. Saudara nggak usah sebut dia siapa misalnya, atau yang bisa di sini, atau YouTube di mana lah, terserah saudara ambil. Lihat dia makan maici sampai dia keringetan. Overall terserah saudara, Pak. Tapi kan itu orang lain, saya nggak kenal. Saudara kan menceritakan orang lain di sini. Nah, saya Nafi Putrawan melalui course ini atau dia ceritanya dia bisa kayak gini. Oke. Setelah itu saudara masukkan. Kalau ini kan belajar dari dasar hingga praktek kerjakan project, bisa saudara masukkan adalah rasakan sensasinya. Misalnya jilbab nih, rasakan sensasinya. Pakai jilbab simple, nggak pakai ribet. Siapapun bisa pakai jilbab ini, tua, muda, dan lain sebagainya. Yang pasti ini bikin kamu tambah cakep deh. Nah, bagaimana saudara mengolah kata-katanya saja. Tetapi satu hal, Pak, kata-kata ini dibuat seperti apa? Ya saudara harus melihat landing page yang banyak. Oke, misalnya kemudian seperti itu, kemudian saudara bisa jelaskan kalau ini kan gambar-gambar presentasinya dia. Nah, sekarang saudara bisa masukkan nih gambar-gambar jilbab-jilbabnya, makanannya seperti apa aja, foto produknya seperti apa, dari sisi A, B, C, D, E. Oke, ini foto produknya akan saudara lihat. Prosesnya seperti apa dari kanan, dari kiri, kemudian produknya saudara pakai kamera bokeh. Kamera bokeh nggak perlu pakai saudara kamera DSLR ya. Saudara bisa kamera biasa, kemudian saudara pakai beberapa aplikasi, belakangnya bokeh. Saudara taruh di mana, saudara masukkan di sini foto produknya. Oke. Kalau yang di atas tadi adalah jenis-jenis produknya, kalau ini adalah foto-foto produk saudara. Nah, di berbagai macam sisi, dimakan siapa, modelnya seperti apa, ini akan saudara. Kenapa sih kamu harus butuh makan keripik ini? Kenapa sih kamu harus butuh jilbab ini? Atau saudara kemarin ada yang bicara ke saya, Pak, saya ini adalah bisnis MC. Kenapa sih kamu harus pakai aku jadi MC? Nah, bisa jadi di sini adalah aku ini pintar bercanda loh. Nah, kemudian sudah banyak corporate pakai aku jadi MC. Nah, kemudian yang ketiga, nggak rugi pakai aku karena dijamin acaraku pasti lebih hidup. Itu kalau saudara sedang jualan MC. Tapi kalau saudara jualan jilbab, kenapa sih harus pilih aku? Nah, pengiriman terjamin. Saya sudah melakukan sekian ini, atau Pak, saya belum melakukan penjualan, nggak usah bohong sama publik.
Kamu tahu nggak sih, kalau sampai sekarang sudah ada pengiriman, sudah ada loh ya, bukan terjadi, bahwa pembelian jilbab ini sudah sampai sekian ribu. Nah, kemudian setelah pengiriman, kamu tahu nggak sih, kalau cewek-cewek yang berjilbab itu lebih modis. Nah, kamu tahu nggak sih, nah ini cara beberapa penjelasan produknya. Kemudian scroll ke bawah, saudara bisa jelaskan nih. Kalau tadi di atas, ini kan komposisi saja, di level-levelnya apa saja, kemudian ini dibuat produk apa namanya, dibuat dari apa. Nah, sekarang saudara jelaskan nih, lebih jelas lagi, produknya saudara seperti apa saja. Ini terbuat dari cotton seperti ini dibuat dari kain-kain tenun pilihan. Saya pastikan kemudian yang kedua, servisnya kami jamin Anda akan dilayani bagai raja, kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa kata-kata yang bisa Anda buat, Anda sesuaikan saja prosesnya seperti apa, tapi Anda jelaskan part per partnya. Kalau di sini, ini adalah prosesnya, adalah part per partnya dari masing-masing training ini yang dijelaskan apa aja. Apa saja sih yang jadi komponen dari training ini, itu ada di sini. Tapi kalau saudara jualan makanan ini dibuat dari apa sih? Dari tepung. Tepung itu kalau lebih baiknya lagi, saudara bisa lihat ciki-ciki. Ciki itu gula, itu disebut glukosa. Tepung itu apa? Saudara jelaskan, ini diambil dari tepung pilihan. Nah, ini saudara jelasin. Enak banget lo makan ini ketika nonton dan lain sebagainya, saudara masukkan di sini. Nah, kapan nih mau beli? Sekarang, besok, atau kapan lagi? Nah, ini saudara bisa buat. Nah, ini beberapa orang yang sudah pernah beli ke saya. Kalau nggak pernah beli, ini bisa saudara skip. Saudara bisa cuman segera buruan beli sebelum kehabisan. Produknya cuma dikit. Langsung baru saudara masukin harga. Kalau biasanya ingat rekan-rekan semuanya, yang pertama kali saya jelaskan kemarin, ada sentuhan wow-nya. Wow itu akan bisa dilihat dari beberapa aspek, mulai dari aspek harga, mulai dari aspek sensasinya, mulai dari aspek viralnya. Tapi yang bisa saudara ambil di sini adalah saudara bisa ambil sisinya dari sisi harga dulu. Jangan langsung pakai harga punya saudara. Misalnya saudara jual 10.000 misalnya. Harganya 10.000, reseller jualan 10.000, rata-rata di lapangan harganya 15.000 misalnya. Jangan tulis 15.000 di sini, tulis 30.000. Kan nggak mungkin, Pak, ya. Mereka customer mana tahu sih itu produknya seperti apa. Apalagi saudara sudah jelaskan banyak hal, di mana produk-produk lain nggak jelasin seperti itu. Otomatis customer interest dong. Kalau dia sampai scroll ke bawah, berarti kan dia sudah interest dengan produk saudara. Kalau dia nggak interest kan dia pasti melepasin. Setelah ke bawah, nah ini baru ditulis harganya misalnya 10.000, saudara ambil 3 kali lipatnya, antara 100 sampai 150%. Jadi antara 200 sampai 300% dari harga jual saudara. Kemudian saudara coret, kemudian saudara berikan seperti ini harganya. Diskon promo launching. Nah, ini diskon customer baru, dapetin packing aman, dijamin berapa hari dapat, dan pelayanan terjamin. Ada beberapa pertanyaan, nah silakan. Apakah ada garansi? Ini bisa saudara sesuaikan. Nah, ini yang akan saudara buat dalam jangka waktu sekitar 2 minggu sebelum bertemu dengan saya. Ketika saudara nantinya, Pak, minggu depan berarti nggak ada kuliah, kemungkinan besar nggak ada, karena saudara di sini. Karena nanti sekitar 2 hari, 3 hari sekali akan saya berikan suplemen-suplemen, dari mulai foto produk, bikin landing page, beriklan di Facebook, hasilnya seperti apa, kemudian UAS saudara tidak serta-merta isinya kompetitor itu apa, jenis-jenis kompetitor apa, no.
Saya yakin teman-teman yang hadir di sini adalah teman-teman profesional yang ingin banget praktek digital seperti apa, sehingga nantinya di sana saudara cukup apapun tugas saya ya, apapun tugas yang saya berikan pada saudara itu bisa dikerjakan via gadget. Nggak harus pakai laptop, nggak harus pakai laptop mahal. Saudara bisa kerjakannya di warnet, saudara bisa kerjakannya di lab komputer, saudara bisa kerjakannya di gadget saudara semuanya. Itu yang bisa saudara lakukan. Oke? Sehingga landing page ini ketika saudara bisa menggambar seperti ini, saudara bisa membuat efek wow-nya seperti apa, kemudian foto produknya seperti apa, menghadirkan sensasinya seperti apa. Di sana, saudara bisa mulai, saudara bisa mulai membuatnya, kemudian dikirim ke saya, kemudian diiklankan. Nah, diiklankan, nanti laporan iklannya akan dikirim ke saya. Pak, ini laporan iklan saya. Dan pada presentasinya nanti akan diberikan ke saya, ini Pak laporan iklan saya, hasilnya seperti ini, kayak gitu ya. Teman-teman semuanya, ini adalah gambaran terkait dengan desainnya yang bisa teman-teman semuanya pahami saat ini. Sehingga customer perception ini atau logical thinking dari seorang persepsi, di sini kita tidak serta-merta jualan WA itu apakah jualan digital? Iya, dia jual digital. Tetapi yang beli hanya orang-orang yang kenal Anda atau orang-orang yang save nomor Anda. Tapi kalau Anda benar-benar ingin jualan digital, maka Anda harus desain website. Pak, desain website itu kan kita harus pakai coding. No, nggak pakai coding. Kalau Anda buat landing page saat ini, seperti Anda bikin Indomie. Kalau teman-teman semuanya pure anak-anak IT, Anda akan pakai React, Anda akan pakai JS, kemudian Anda pakai Adobe dan lain sebagainya, Anda akan coding semuanya sampai jadi website. Itu teman-teman kita yang ahli banget dan dunianya. Kalau saudara di sini, Anda bisa pakai Wix, kemudian Anda bisa pakai WordPress untuk mendesain ini, atau Anda bisa memakai Blogspot. Kalau Blogspot pakai coding dikit-dikit saja, tapi nanti template-nya yang saya berikan. Tapi yang pasti fokus saudara sekarang adalah mulai melakukan pembahasan dengan lebih detail. Ini linknya akan saya bagikan ke teman-teman semuanya di habiskerja.com ini, pada teman-teman semuanya, untuk pembelajaran teman-teman semuanya cara desainnya seperti apa. Oke. Pak, apakah tempat yang lain juga hampir sama, misalnya di review, di data analitik? Kickstart, nah review dia siapa? Ini tagline-nya dia apa? Penjelasan produknya dia seperti apa? Kemudian apa ya? Kalau kita sebut dengan rekomendasi seperti di sini. Sebentar, nah kayak gini di sini. Kalau saudara scroll di atas, nah ada kata-katanya kayak gini. Ini bentuknya YouTube, tapi kalau ini di review ini bentuknya adalah sebuah pendapat. Ini kenapa harus beli produk ini? Kemudian saudara akan mempelajarinya dari mana aja? Apa yang akan saudara pelajari di sini? Fundamental, teknikal. Ini fundamental analitik data, understanding business problem, data analitik ya, pakai GitHub, Jupyter. Tableau, harganya berapa Pak? Nah, kalau rekan-rekan semuanya, oke. Datangnya yuk. Ini baru dimasukkan kalau mereka sudah tahu. Nah, ini misalnya nih kita klik ya. Harga course data analitik review. Di review setahu saya kisaran harganya antara, setahu saya sekitar 9 sampai 11-an.
Ini untuk data analitiknya ya. Oke, rekan-rekan semuanya, itu adalah beberapa penjelasan dari rekan-rekan semuanya terkait dengan data analitik, terkait dengan bagaimana cara saudara mendesain sebuah logical thinking yang dimiliki oleh seorang customer. Oke, rekan-rekan semuanya, sampai di sini ada yang ditanyakan rekan-rekan semuanya, silakan. Pak, saya izin mau Saudara tanya. nanti selama 1 minggu ke depan bikin landing page ya. Saya sudah jelasin tadi beberapa strukturnya, maka tugas saudara ke depannya selama 1 minggu adalah bikin landing page, foto produk, dan beberapa hal lainnya. Clear? Sudah jelas? Kalau tidak ada pertanyaan, kelasnya saya tutup, berarti saudara ngumpulkan ke saya landing page berarti. Baik, saya hitung sampai 5. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, ada lagi silakan. 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Pertanyaan yang masuk adalah di Novita Yuliati. Pak, apakah produknya terserah? Produknya sesuai dengan jualan Anda ya. Di sini kan kita sudah sepakati ada produk kelompok, ada produk individu. Nah, yang akan saudara beli dan saudara jelaskan nanti produk individu saudara dan produk kelompok. Berarti tugas kelompoknya bikin landing page, tugas individunya juga bikin landing page. Seperti itu. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya di sini. Oke, saya screenshot dulu. Saya yang Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya sudah bergabung dengan saya hari ini. Tugas saudara selanjutnya adalah bikin landing page. Jika saudara kesulitan, silakan hubungi saya. Kita akan buat kelas weekend untuk khusus landing page. Segera hubungi saya untuk minggu ini karena 1 minggu ke depan saya sudah mulai penuh jadwalnya di minggu tenang. Sehingga saudara jika ada pertanyaan apapun, tugasnya apapun akan sudah mulai saya kabarkan teman-teman semuanya. Kemudian nanti ada 3 kuesioner untuk mengumpulkan tugas. Silakan saudara isi semuanya. Kemudian karena masih ada terkait untuk implementasi visualisasi data seperti itu. Baik rekan-rekan semuanya, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.